Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Tidak terasa, 3 bulan sudah berlalu semenjak Overlord Season 4 dimulai. Dan di saat video ini naik, ini artinya Overlord Season 4 sudah tamat. Nah, di video kali ini, gue pengen curhat dan pengen sharing mengenai apa saja yang telah terjadi dalam 3 bulan terakhir. So, langsung aja, mari kita mulai. Selama 3 bulan terakhir, kita sudah sama-sama nonton episode terbaru Overlord Season 4 setiap minggunya. Awalnya, banyak dari kalian yang gak suka dengan konten reaction yang gue buat, tapi lama-kelamaan justru malah semakin banyak orang yang menantikan konten reaction itu. Dan tentu saja, selain reaction, konten yang paling kalian tunggu selama 3 bulan terakhir pastinya adalah konten breakdown episode terbaru Overlord Season 4. Ketika nge-react, gue sebenarnya tidak terlalu ingat dengan seluruh cerita Overlord, dan gue hanya mengingat poin-poin pentingnya saja. Makanya, kalau kalian nonton konten reaction, ada beberapa momen di mana gue salah ingat ataupun lupa kalau scene itu pernah ada di dalam novel. Tapi berkat hal itu, gue masih bisa merasakan kepuasan dan kesenangan ketika menonton Overlord Season 4. Karena kalau gue lupa scene itu pernah diceritakan, itu sama saja seperti gue baru pertama kali nonton scene tersebut di versi anime. Jadi bisa dibilang, reaction gue emang beneran kaget karena gue lupa, dan bukan karena kaget dibuat-buat. Terutama di bagiannya Abang Brain, karena gue gak menyangka kalau episode 12 bakalan ditutup sama beliau ini. Ada banyak pro kontra terjadi, terutama ketika Abang Brain wafat. Ada banyak banget penonton yang tidak suka karena gua terkesan menghina-hina karakter Brain. Bahkan sampai ada yang ngomong kalau gua adalah orang yang tidak bisa menghargai orang lain. Hanya gara-gara gua kesal sama Abang Brain ngambil jatah terlalu banyak di episode 12. Luar biasa. Padahal jokes Brain abang-abang gak jelas sudah gua pakai semenjak 2 tahun lalu ketika volume 14 dirilis. Gua juga udah pernah ngebahas panjang lebar mengenai karakter Brain, dan di situ juga gua bahas alasan kenapa kematian Abang Brain malah ngebuat karakter developmentnya jadi sia-sia. Semua itu sudah gua bahas 2 tahun lalu, bahkan topik Brain tidak jelas juga sudah jadi pembicaraan di Reddit semenjak saat itu. Bukan cuma gua yang ngomong. Tapi lucu sih, ketika Abang Brain mati, ada banyak banget yang marah-marah ngelihat reaksi gua. Tapi ketika Ninya disinggung dan ketika Zanak mati, tidak ada tuh yang protes ke gua. Malah ada yang nanya, Ninya tuh siapa? Bahkan ketika kita sama-sama ngatain Jerkniv, semua orang ikutan ketawa dan sama-sama ngatain Jerkniv yang kena mental. Giliran Abang Brain, malah banyak yang marah-marah ke gua karena gua nggak simpati sama karakter ini. Semua ini dikarenakan anime yang nge-treat Brain Anglaus dengan sangat spesial dan akhirnya terlihat emosional. Makanya di channel ini Brain disebut anak emas. Berbeda dengan Jerkniv yang emang sengaja dibuat terlihat lucu, padahal mah keduanya sama-sama kasihan dan emang sama-sama lucu. Nah, sudah cukup kita ngomongin beliau, sekarang gua kepengen share situasi gua dalam 3 bulan terakhir. Selama 3 bulan terakhir, bisa dibilang ini adalah bulan-bulan paling sibuk yang pernah gue jalani selama berkecimpung di YouTube. Bagaimana tidak? Karena hanya dalam kurun waktu 3 bulan, Overlord merilis 2 volume terbaru, yaitu volume 15 dan 16, serta 1 anime terbaru, yaitu Overlord Season 4. Hal ini ngebuat gue harus kerja rodi, dan hampir tidak ada kesempatan untuk ngebahas konten lain selain Overlord. Bahkan Meti Nabi Season 2 yang rilis 1 musim dengan Overlord Season 4, jadi tidak bisa gue bahas sama sekali. 1 minggu sebelum Overlord Season 4 rilis, volume 15-nya sudah rilis duluan, dan mulai tersebar berbagai macam spoiler yang berhubungan dengan volume itu. Jadi selama 1 minggu, bisa dibilang gue cukup sibuk untuk mengumpulkan semua spoiler yang bertebaran. Tapi hal itu masih belum seberapa, karena setelah 1 minggu berlalu, tantangan yang sebenarnya akhirnya dimulai. Tiba-tiba saja, cover volume 16 ikutan rilis, 1 hari sebelum Overlord Season 4 dirilis. Jadi gue hanya punya kesempatan 1 hari saja untuk ngebahas cover itu sebelum konten itu ketutupan sama hype-nya Overlord Season 4. Dan akhirnya video itu berhasil jadi di hari yang sama dengan rilisnya episode 1 Overlord Season 4. Lalu malamnya, gue buat konten live untuk nge-react dan ngebahas episode terbaru Overlord. Dan besoknya, gue sudah harus selesai ngedit untuk diupload sebagai konten reaction. Lalu setelah itu, gue harus secepat mungkin nulis skrip dan ngebuat konten breakdown episode terbaru Overlord. Yang ngebuat skripnya aja bisa makan waktu 2 hari, dan recording serta editing butuh waktu 1 hari. Hingga akhirnya konten breakdown berhasil gue rilis maksimal 4 hari setelah episode terbarunya rilis. Jadi, kalau kita pakai hitungan hari, bakalan jadi kayak gini. Hari Senin pagi sampai Selasa sore, gue kosong. Masuk Selasa malam, gue bakalan live bahas episode terbaru Overlord. Lalu setelah itu, gue begadang sampai Rabu pagi untuk ngedit konten reaction. Setelah itu, gue ngerjain konten breakdown dari hari Rabu sore sampai Jumat pagi. Dan dari hari Sabtu sampai Senin, gue punya kesempatan untuk ngerjain konten lain, alias gue bisa libur ngebahas Overlord. Tapi ternyata hari libur itu tidak bertahan lama, karena Reddit merilis translasi terbaru volume 15 dan volume 16 setiap hari Sabtu atau Minggu. Dengan kata lain, hari Sabtu sampai Senin akan gue habiskan untuk ngebuat konten yang ngebahas translasi terbaru Overlord. Itu pun belum dihitung dengan konten live, di mana hari Selasa malam gue live bahas episode terbaru Overlord, lalu Sabtu malam gue live mingguan, dan Minggu malam gue live bahas spoiler terbaru volume 15 dan 16. Awalnya gue juga sempat ngebuat live di hari Rabu malam untuk bahas Made in Abyss, tapi karena gue nggak kuat, jadinya gue memutuskan untuk tidak melanjutkan live itu dan fokus menyelesaikan konten breakdown secepat-cepatnya.
Jadi bisa kebayang seberapa padatnya jadwal gua selama 3 bulan ke belakang hanya untuk ngebahas Overlord saja. Satu-satunya hari gua pasti kosong hanyalah hari Selasa pagi sampai sore, karena malamnya gue sudah harus live lagi. So, di konten ini gue pengen minta maaf nih untuk para member yang telah gabung dalam 3 bulan terakhir, karena gue tidak bisa memberikan banyak konten baru selain Overlord, apalagi ngebuat konten detail kecil yang baru. Tapi setidaknya gue sudah berusaha sebisa mungkin untuk menyempatkan waktu agar tetap bisa ngebuat konten-konten baru, walaupun tidak sebanyak biasanya. Meskipun dari tadi gue terdengar seperti mengeluh, tapi sebenarnya gue sangat menikmati kesibukan dalam 3 bulan terakhir ini. Satu-satunya yang gue keluhkan hanyalah konten selain Overlord yang makin lama semakin sedikit, karena gue nggak punya waktu untuk ngebuatnya. Gue menikmati setiap momen live dan ngebahas episode ataupun spoiler terbaru Overlord. Kalian yang nonton live gue pasti tahu seberapa semangat gue ketika menjelaskan spoiler terbaru Light Novel. Karena yang ngebuat gue semangat untuk terus ngebahas semua ini adalah rasa cinta atau kesukaan gue terhadap Overlord. Dan satu alasan lagi, tentu saja karena cuan. Gue nggak bercanda pak di bagian ini, sumpah, jujur. Ada satu momen dalam 3 bulan terakhir ini di mana gue kena musibah yang cukup besar dan butuh duit dalam jumlah yang besar juga. Makanya mau tidak mau, suka tidak suka, gue harus nge-push diri gue untuk memanfaatkan momen ini dan ngebuat konten sekonsisten mungkin untuk bisa nutupin masalah itu. Dan alhamdulillah, berkat antusias kalian yang suka banget nonton pembahasan episode terbaru Overlord, dan juga berkat para sultan dan para penonton live yang suka banget ngasih saweran, gue berhasil melewati masa sulit itu, dan juga berhasil pulih dari keadaan tersebut. Bahkan tadi sangka-sangka, dalam 3 bulan terakhir, ada banyak sultan baru yang bermunculan, mau itu Bocah Ajaib, Ferdinand Dede, Ben Benny, dan yang paling baru adalah Larissa GX. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah support gua sampai saat ini. Gua ucapkan terima kasih juga untuk kalian semua yang rela gabung membership untuk nge-support gua dalam 3 bulan terakhir. Semenjak Overlord Season 4 rilis, jumlah member di channel gua meningkat drastis hingga berkali-kali lipat. Hal ini ngebuat gua sangat senang sekaligus sedih karena gua nggak bisa ngasih konten baru untuk para member yang sebanyak ini selain konten Overlord. Berhubung Overlord Season 4 sudah tamat, maka besar kemungkinan kalau jumlah membership gua akan kembali normal. Tapi meskipun begitu, gua akan tetap ucapkan terima kasih ke kalian semua atas bantuannya dalam 3 bulan terakhir. Kalau saja tidak ada kalian semua, mungkin masalah yang gua hadapi bakalan makin parah. Sekali lagi, terima kasih banyak. So, dengan ini berakhir sudah parade kesibukan dan kebahagiaan dengan adanya Overlord Season 4. Mungkin ya, kasihkan seperti ini tidak akan lagi bisa kita rasakan untuk setidaknya 2 tahun dari sekarang hingga volume 17 dan volume 18 rilis. Sedangkan season 5-nya menurut gua paling cepat bakalan rilis dalam waktu 3 tahun dan paling memungkinkan bakalan rilis setelah 5 tahun. Nah, yang paling dekat saat ini adalah perilisan movie Overlord yang bakal mengadaptasi volume 12 dan 13 yang mungkin saja bakalan rilis tahun depan. Semoga saja movie Overlord bisa masuk resmi di Indo, jadi gue nggak perlu jauh-jauh buat nonton movie-nya. So, mari kita tunggu sama-sama. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Gue ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang telah sama-sama menemani perjalanan ini dalam 3 bulan terakhir. Sampai jumpa di volume dan season berikutnya. Bye-bye. Video kali ini sepertinya nggak ada sawerianya, so gue ucapkan terima kasih banyak untuk para petualang Adamantite di bulan September ini, yaitu Rizky Abadi, Amransan, Azut Aindra, Hoki Gaming Official, Jimmy Hendrix, Harmonia, Uso Happy, Ferdinand Dede, Gungra, Nasi Padang, Rocket Gaming, Astolfo, Reiji, Fritz Erik, Ahmad Yashikur, dan Tilva. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership, thanks a lot, and bye-bye.